Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman kacang panjang yang ditanam pada lahan bekas dengan perawatan yang sangat sederhana, tetapi hasilnya masih cukup istimewa. Sahabat petani semua, budidaya tanaman pada saat ini bisa dikategorikan perlu biaya yang cukup relatif mahal. Selain itu, banyak kendala yang harus dihadapi, mulai dari serangan hama dan penyakit yang mengharuskan kita untuk membeli obat-obatan pertanian. Ketika panen, harga jualnya juga belum tentu mahal. Hal ini mengharuskan kita untuk pintar-pintar dalam memanajemen usaha pertanian. Salah satu upaya untuk menekan modal dalam budidaya tanaman adalah dengan menekan biaya produksi seminimal mungkin. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara melakukan olah tanah satu kali, tapi digunakan untuk tanam beberapa kali. Berikut ini adalah salah satu contoh hasil dari tanaman kacang panjang yang dibudidayakan di lahan bekas, tepatnya di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada lahan ini sudah ditanami setidaknya sudah 3 kali. Yang pertama digunakan untuk budidaya tanaman melon, yang kedua digunakan untuk budidaya tanaman cabai, dan saat ini digunakan untuk budidaya tanaman kacang panjang serta ditumpang sarikan dengan tanaman cabai. Menariknya, pada lahan ini kacang panjang ditanam tanpa memberikan pupuk susulan pada bagian bawah. Kacang panjang yang ditanam hanya memanfaatkan bekas lubang cabai musim tanam sebelumnya. Jadi, tanpa memberikan pupuk untuk dasaran, tetapi hasilnya masih cukup memuaskan. Yang kedua, kacang panjang ini ditanam hanya menggunakan sistem tabela atau tanam benih langsung dengan setiap lubang tanam diisi oleh 2 tanaman atau 2 biji. Kemudian, untuk daya tumbuhnya lumayan bagus. Mayoritas diisi oleh 2 dan ada beberapa yang terisi 1. Tapi secara keseluruhan, hampir di setiap lubang tanam terdapat tanamannya. Uniknya, pada lahan ini belum dilakukan perawatan secara maksimal. Sang pemilik lahan baru melakukan 1 kali penyepraian dengan menggunakan insektisida dan fungisida tanpa memberikan nutrisi. Bahkan sampai saat ini sudah sekitar 5 kali petikan, tanaman belum pernah dipupuk sekalipun. Jadi perawatannya hanya melakukan spray menggunakan insektisida dan fungisida. Alhamdulillah dengan perawatan yang sesederhana itu, tetapi hasilnya bisa dikategorikan masih cukup memuaskan. Untuk hasil dari tanaman kacang panjang, sahabat petani semua bisa melihat sendiri. Dari segi pertumbuhan bisa dikategorikan masih optimal. Kemudian dari buah masih cukup lebat. Padahal dengan perawatan yang sangat sederhana. Ini membuktikan bahwa dengan hanya memanfaatkan lahan bekas, tanaman kacang panjang masih bisa berproduksi secara optimal. Dengan hal ini, maka biaya modal bisa ditekan dan hasil panen juga cukup baik. Berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan untuk menunjang keberhasilan budidaya kacang panjang pada lahan bekas. Yang pertama adalah sebisa mungkin masih ada sisa pemupukan pada musim tanam sebelumnya. Teman-teman perlu mencermati kondisi tanah. Dengan kondisi tanah yang baik, terbukti pada lahan ini sistem perakaran bisa berkembang tergolong cukup baik. Untuk lahan sahabat petani semua bisa menyesuaikan dari kondisi tanah dan perlu mempertimbangkan ketersediaan atau cadangan pupuk yang sudah ada di dalam tanah. Yang kedua, pastikan kondisi bagian perakaran dalam kondisi yang cukup air, karena tanaman kacang panjang membutuhkan cukup banyak terkait dengan kebutuhan air, khususnya menjaga tanah dalam kondisi kelembapan yang cukup. Dengan kondisi tanah yang cukup air, tanaman kacang panjang akan mampu tumbuh dengan optimal. Apabila tanahnya terlalu kering, pertumbuhan akan sangat terhambat. Apalagi di masa perkecambahan, kekurangan air akan sangat berdampak fatal bagi proses perkecambahan. Yang ketiga adalah dengan menggunakan jarak tanam yang tepat. Pada lahan ini jarak tanamnya hanya memanfaatkan sisa lubang tanaman cabai. Jadi untuk jarak tanamnya kategorinya cukup renggang, sehingga untuk penyakit dapat diminimalisir karena sistem pencahayaan bisa optimal. Jarak yang cukup renggang bisa juga meminimalisir kompetisi unsur hara antar tanaman. Yang terakhir adalah dengan pemilihan varietas atau benih yang tepat. Lahan ini menggunakan benih unggul kacang panjang varietas Kastara. Meskipun pada keterangan brandnya belum tahan terhadap serangan virus, tetapi dengan meminimalisir penggunaan pupuk yang berlebih, alhamdulillah serangan virus ada tetapi jumlahnya tidak terlalu tinggi. Padahal lahan ini dikategorikan pada dataran menengah ke bawah. Sebelum kami akhiri video ini, kita akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama. Yang pertama, lahan ini adalah lahan bekas yang sudah ditanam 3 kali. Sudah ditanam tanaman melon, tanaman cabai, dan saat ini ditanam tanaman kacang panjang. Lahan ini belum melakukan pemberian pupuk sama sekali dan baru melakukan spray 1 kali menggunakan insektisida dan fungisida. Meskipun perawatannya sangat minim, tapi hasilnya masih dikategorikan cukup memuaskan. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika
ketika berbudidaya tanaman kacang panjang pada lahan bekas adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa sistem tanah yang ada itu masih memiliki ketersediaan pupuk yang mencukupi. Yang kedua, tanah perlu dijaga dalam kondisi yang cukup air. Yang ketiga, jarak tanam perlu diatur, tidak terlalu rapat tetapi juga tidak terlalu renggang. Yang terakhir, pemilihan varietas juga tidak boleh diabaikan. Pilih varietas unggul yang memiliki daya tumbuh yang baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam Tani Seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.